ya akhwat, bagaimana bila sesudah suci masih terlihat cairan kecoklatan yang mendekati warna darah? Apakah ia masih dihukumi haid yang mendekati warna darah? Tidak. Yang benar dalam masalah ini, jika telah terlihat tanda suci dan kemudian wanita mengeluarkan kembali cairan kecoklatan yang mendekati warna darah, maka dia tidak dihukumi itu waktu sebagai haid, tidak dihukumi sebagai haid. Ya, sufrah khudra, ghasilud dam, seperti ghasilul lahm, ghasatul lahmi, cairan yang keluar kuning-kuningan, keruh, ataupun seperti cucian daging. Kalau kita pernah mencuci daging, kita akan dapatkan bahwa airnya akan berwarna merah, kan ya? Ya. Ya, seperti ini, setelah bersih dari haid, maka dia bukanlah haid. Dia bukanlah haid. Wallahu a'lam bissawab. Ya, setelah dia bersih, ya. Kecuali jika itu terjadi pada waktu haid berikutnya. Pada waktu haid berikutnya, misalnya keluar darah haid, setelah itu hari kedua ketiga darahnya berubah menjadi seperti cucian daging tadi, ya, maka warna seperti cucian daging tidak mengeluarkan dia dari keadaan bahwa dia adalah haid yang sah, karena dia berada pada waktu haid. Adapun setelah bersih dari haid, maka dia bukanlah apa-apa. Wallahu a'lam bissawab. Sarung atau pakaian dalam salat yang kain tersebut terdapat darah haid, apakah dengan mencuci kembali kain tersebut atau hanya sekedar dipercikan air lalu dibersihkan dengan menggosok-gosoknya dengan tangan? Ya. Nah, pertanyaannya bagus tentang sarung atau pakaian yang dipakai dalam salat. Jika dia pernah terkena darah haid, apakah boleh dipakai kembali? Boleh dipakai kembali, ya. Cuman pertanyaannya tentunya harus dibersihkan dulu apa yang ada pada pakaian tersebut dari darah haid. Harus dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Maka Nabi menyebutkan contohnya. Tahuttuhu summa takrusuhu bil ma', bahwa sang wanita membersihkan tahuttuhu, jadi menggosoknya dengan sikat, dan berarti lain huttihi bidil'in, itu engkau menggosoknya dengan dil'. Dil' adalah maksudnya adalah dil itu tulang rusuk, dil'un, ya. Tapi maksudnya adalah kayu yang dia kecil sehingga dia dianggap seperti tulang. Istilah kita palapa, ya, kayu sudah terpotong-potong rapi, ya, maka dia palapa. Maka kata Nabi, huttihi bidil'in, gosoklah dia dengan kayu ini. Ini sekarang sikat, ya kan? Sekarang sikat, ya. Gosoklah dia, summa taqrusu bil ma', kemudian gosoklah dia dengan air, dikucek dengan air, ya. Summa tusalli fihi, kemudian dia sholat dengan pakaian tersebut. Makanya menunjukkan bahwa dia harus dicucikan dengan mensikatnya, menggosoknya dan mencuci dengan air, ya. Dan mereka disebutkan juga watafruquhu, kemudian digosok dengan kuku, dikorek dengan kuku. Makanya menggorek dengan kuku bukanlah kewajiban, tentu saja, ya. Yang diinginkan adalah membersihkan darah tersebut dari pakaian. Nah, kemudian bagaimana jika masih ada tampak bekasnya? Maka ini pun warid dari Nabi ketika ditanya tentang masalah ini, bahwa kami, seorang dari kami sholat dengan pakaian yang dia haid padanya, dan kemudian ternyata masih ada bekasnya pada pakaian tersebut. Nabi mengatakan, yakfikil ma' wala yadurruki atharuhu, cukup bagimu adalah menggunakan air dalam mencucinya dan tidaklah memberikan pengaruh, asar pengaruhnya atau bekasnya. Artinya bercaknya yang tinggal pada kain tidak mengapa, tidak mengapa. Yang penting bahwa dia telah dibersihkan dengan air, dicuci, digosok, ya, dengan seksama. Kalau ternyata dia masih tetap ada nampak, dan itu biasa memang, ya, kuatnya pengaruh dari darah haid, ya, mungkin karena warnanya yang kuat, ya, sehingga digosok berkali pun tidak hilang, maka tidak mengapa. Apabila dia telah dibersihkan, maka apa yang tinggal meskipun sedikit tadi ini tidaklah mengapa. Ma'fu, wallahu a'lamu bishawab. Kata Nabi, la yadurruki atharu, tidak memberikan mudarat apa yang tampak dari bekasnya, itu bercaknya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begini, ya, pertanyaan tadi, apakah boleh sholat dengannya, dan apakah
hanya dengan mencuci kembali kain tersebut ia boleh dipakai, dan apakah mencucinya hanya dengan dipercikan air lalu dibersihkan dengan cara menggosok dengan tangan? Tidak, caranya adalah dengan menggosoknya, yang membersihkannya seperti mencuci, ya. Kemudian disiramkan air tentu saja, ya. Dan jika itu telah dikerjakan, ya, maka sah pakaian tadi digunakan untuk sholat, meskipun masih nampak padanya bercak-bercak darah haid, nodanya masih ada, ya. Jadi tidak mesti memakai sabun yang super menghilangkan noda misalnya, ya. Tidak mesti, ya. Kembali besok dalam pembahasan tentang haid. Dalam pembahasan tentang haid adalah perkara yang mungkin bagus juga diingatkan kepada para wanita, bahwa didapatkan riwayat dari Ummu Salamah, ya, bahwa ketika dia sedang berbaring bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia sedang berbaring bersama Nabi, hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika dia sedang berbaring bersama Nabi dalam satu selimut, maka dia merasa haidnya keluar. Maka dia pun keluar dari selimut tersebut, fansalaltu insilala, maka saya pun keluar perlahan-lahan dari selimut tadi, ya. Kemudian dia mengatakan, saya ingin memakai thawba haidi, saya ingin pakai baju haid saya, Maka Nabi kemudian terjaga dan mengatakan, ma laki anufisti, ada apa denganmu, apakah engkau sedang haid? Maka kemudian qultu na'am, saya bilang ya. Maka Nabi mengatakan, ta'alai, kemarilah kamu. Maka dipanggil kembali untuk masuk dalam selimut, ya. Syahidnya di sini adalah bahwa wanita yang haid tidak mengapa untuk tetap bersama suaminya, ya. Berhubungan nanti akan rinci hubungannya, ya. Ya, tidak boleh masuk tiba ke dalam sumur, tidak boleh. Tapi hubungan yang lain boleh, ya. Yang kita ingatkan pada kalimat bahwa falabistu thawba haidi, aku pakai baju haid saya, yang diambil faedah oleh para ulama bahwa menunjukkan kepada kita bahwa para wanita sahabiyah termasuk istri Nabi, mereka mengkhususkan baju tertentu untuk baju haid, sehingga di antara perkara yang bagus juga adalah seorang wanita mengkhususkan baju-baju haidnya, dan itu penting juga untuk suami, ya kan? Seolah-olah itu baju merah, ya. Baju tanda, sehingga dia kalau pulang dari usahanya, ya, depan pintu sudah lihat, oh ya, ada petanda, ya. Tentunya ini perkara yang diakan oleh Syekh Mustafa Adawi, bahwa dia ada perkara yang baik pula, ya. Wanita memiliki baju yang khusus digunakan untuk haid ini, ya. Adapun sabda Nabi yang mengatakan tadi, ya, huttihi tahuttuhu thumma taqruhu bil ma' thumma tafruqu wa tusalli alaihi, ya. Kamu sikat pakai kayu, kemudian cuci dengan air, kemudian dikorek pakai kuku, kemudian setelah itu sholat dengannya. Ini menunjukkan bahwa baju haid itu juga bisa dipakai sholat, tidak masalah, ya kan? Dan ini juga ada ihtimal bahwa itu terjadi di awal Islam, ketika pakaian masih sedikit, maka para wanita memakai pakaian haidnya sekaligus untuk sholatnya dan aktivitasnya yang lain. Adapun setelah terbuka rezeki, didapatkan ghanimah yang banyak dari peperangan, maka para sahabat telah mendapatkan rezeki yang cukup, maka mereka kemudian mengkhususkan satu baju khusus untuk baju haid mereka. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang berikutnya dari akhwat, apakah ada istilah mengganti sholat dalam haid? Yang anda tahu cuma dalam puasa. Tolong penjelasan Ustaz. Barakallahu fiik. Memang, ya, istilah mengganti atau qada dalam sholat bagi wanita yang haid. Apakah ada istilah ini? Ada istilah ini, ya, bahkan di pendapat jumhur ulama, ya. Hanya saja memang pendapat dari beberapa masyayikh seperti Syekh Albani, ya, Ibnu Hazm dan yang lainnya, mereka mengingkari adanya istilah qada dalam sholat bagi wanita yang haid, ya. Dan ini perkara yang tentunya diperselisihkan, ya. Ala kulli hal, bahwa istilah mengganti sholat dalam haid itu ada, bahkan di pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama. Bagaimana kapan terjadinya mengqadha itu, mengganti itu, yaitu di mana wanita, seperti kasus yang tadi kita sebutkan,
dia menganggap atau masih menyangka dirinya dalam keadaan haid, namun terbukti kemudian dia sudah dalam keadaan bersih. Perhatikan tadi contoh terakhir yang saya sebutkan tentang seorang wanita yang setelah keluar darah terhenti darah itu, ya. Dia ragu apakah ini haid atau bukan, ya. Maka dengan kaidah yang disebutkan oleh Syekh tadi, jika dia belum cukup sehari, maka masih digabungkan dengan waktu haid, ya. Namun ternyata kan dia tidak mungkin mengetahui bahwa bersihnya ini akan bertahan selama sehari penuh atau kurang dari sehari, dia tidak tahu, ya. Maka dia hanya berhukum sekarang sesuai dengan waktu yang lewat, ya. Sekarang sudah terhenti darah, tapi belum sampai sehari. Berarti menurut pendapat Ibnu Utsaimin, dia masih dianggap waktu haid seperti pendapat Imam Syafi'i, kata kurang sehari. Setelah dapat sehari, berarti ini sekarang sah sebagai bersih seperti pendapat Hanabilah, tanpa membatasi bahwa itu 15 atau lebih haidnya nanti, ya. Maka berarti dia dianggap bersih. Dianggap bersih berarti yang tadinya dia sebenarnya juga sudah bersih, tapi dia belum tahu hukumnya, belum tahu bahwa bersihnya akan bertahan sampai sehari penuh yang dia bersih yang sah. Maka dalam keadaan seperti ini dia mengganti, ya. Nah, ini pendapat sebagian ulama tentu saja, dan kita ingatkan bahwa pendapat tentang menggantinya ini pun Syekh Ibnu Utsaimin mengambil pendapat yang pertengahan. Dia mengatakan bahwa ini bukan ala sabil wujub, laisa ala sabil wujub, tapi dalam bentuk istihbab dia menggantinya itu, ya. Kenapa? Karena ada madhannah bahwa dia dalam keadaan bersih tadinya itu, cuman karena tidak tahuan tadi, maka dia menganggap itu masih ada kemungkinan haid, maka dihukumi haid, ya. Inilah kasus yang tadi ini. Ada dalam kasus yang lain kejadiannya begini. Seorang wanita misalnya, ya, dia dalam keadaan bersih sampai misalnya jam 2 dia masih bersih dan dia belum melaksanakan sholat duhur. Kemudian tiba-tiba jam 2:30, yang itu masih waktu duhur, dia mengalami haid. Nah, apa yang terjadi kalau begini? Maka dia pasti tidak sholat duhur. Apakah berdosa dia karena tidak sholat duhur? Apa dia berdosa? Tidak, ya. Karena pada dasarnya sholat disyariatkan pada waktunya, dan waktu duhur adalah tergelincir matahari sampai waktu asar. Maka perkara dia menunda tidak jadi masalah, meskipun yang afdal, yang utama adalah sholat pada awal waktu. Tapi keadaan dia menunda itu tidak jadi masalah. Artinya bahwa bukanlah suatu bentuk dosa padanya, kecuali kalau dia sengaja, padahal dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan haid, ya. Adapun bahwa dia menunda itu tidak jadi masalah, dan dia belum dihitung berdosa sampai dia misalnya kehabisan waktu sholat duhur, sehingga dia sholat duhur pada waktu asar, dia berdosa. Jelas, ya? Di wanita tadi dia tidak berdosa, karena dia boleh sholat pada waktu duhur, pada awal waktu, akhir waktu, ataupun pertengahan waktu. Selama dia pada waktu duhur, dia sah sholat duhurnya. Nah, sekarang dia kalau ada kegiatan misalnya lagi masak, sibuk misalnya masak atau sebagainya, ya, maka dia akhirnya menunda. Nanti jam 2 lah baru sholat. Tiba-tiba jam 2 dia haid, maka sekali lagi dia tidak berdosa karena menunda, ya. Sekarang kalau begitu, setelah ini dia tidak sholat duhur karena dia sudah haid, ya. Baik, dia haid misalnya 4 hari. Baik, selama 4 hari dia haid. Pada hari kelima, setelah sholat subuh, dia bersih dari haid. Maka dia mandi besar, dan setelah itu ada yang harus dilakukan. Nah, di sini ada pendapat, ya. Pendapat yang mengatakan bahwa dia wajib mengqadha salat duhur yang ditinggalkannya. Ini pendapat jumhur ulama, ya. Kenapa? Karena adrakal waqt, dia dapatkan waktu salat.
sehingga dia punya beban dalam zimmahnya melaksanakan sholat duhur yang belum tertunai. Jelas ini? Baik. Adapun pendapat Ibnu Hazm, dia mengatakan tidak. Kenapa? Karena sang wanita tidak berbuat kelalaian apa-apa, dan hanya saja dia terhalangi untuk sholat duhur, sehingga masuk waktu duhur dan dia layak untuk mengerjakannya, tapi dia sudah terhalangi untuk sholat tersebut karena haid. Nah, kalau begitu tidak ada kewajiban mengqadha baginya. Ini pendapat Ibnu Hazm. Nah, adapun jumhur mengatakan tidak, bahwa dia mengqadha. Karena dia mendapatkan waktu, dan itu pendapat dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ada khilaf yang lain. Sebagian ulama berpendapat dia sholat duhur dan juga wajib sholat asar. Kenapa? Karena waktu duhur yang didapatkan juga merupakan waktu yang tepat untuk menjamak sholat asar. Jadi dia masih waktu jamak, sehingga dijamakkan. Tapi ini pendapat yang lemah dan yang kuat dari pendapat para ulama, bahwa dia melaksanakan sholat duhur ala sabil istihbab. Wallahu a'lam bissawab. Ya, dilihatnya misalnya waktu duha dia bersih ya, maka dia langsung sholat duhur di situ pada waktu itu. Tidak tunggu waktu duhur lagi baru dia sholat duhur, tidak. Dia waktu dia bersih tadi dia laksanakan karena mengganti. Wallahu a'lamu bissawab. Apakah ada qadha salat juga pada orang yang tidak ingat atau pingsan atau terkena suntikan akibat ingin dioperasi, akhirnya dibius ya? Apakah dia mengqadha salatnya? Nah, tentang zawal al-aqli, tentang hilangnya akal, apakah dia menyebabkan wajibnya qadha? Maka di sana ada khilaf di antara para ulama dalam hal ini, ya. Namun kalau kita lihat tentang kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir usia beliau, ketika dia sakit fi maradi mautihi, sakit yang dia akhirnya wafat, di mana beliau ketika itu berbaring di tempat tidurnya, kemudian dia bangun untuk berwudu dan siap untuk memimpin salat keluar. Fa ughmi alaihi, maka dia pingsan tiba-tiba. Maka dia pun berbaring. Pingsan kan? Ya. Kemudian setelah itu dia terbangun dan dia mengatakan, asallan nas, apakah manusia sudah sholat? Kata Aisyah, hum yantadirunak, mereka menunggumu wahai Nabi. Fa iktasala Nabi, maka Nabi pun mandi, ya, dia sakit ini ya, maka dia mandi, dan setelah itu dia hendak keluar pula untuk sholat, namun ughmi alaihi, dia pingsan lagi. Maka setelah itu dia terbangun lagi, tanya, asallan nas, sudah sholat manusia belum? Ya, umumnya tentu lagi ya Rasulullah. Maka Nabi pun mandi lagi. Dan ini ada faedah yang diambil oleh Syekh Albani dalam Tamamul Minnah, bahwa orang yang pingsan taharahnya tidak cukup hanya dengan wudu, tapi juga mandi. Ya, juga mandi. Ya, Allah a'lam bissawab. Dia mengambil faedah dari ini. Ya. Kemudian setelah hari yang ketiga Rasulullah mandi tadi, Rasulullah akan keluar lagi, beliau pingsan lagi. Maka setelah terbangun dengan sholat nas, kemudian tadi kata Nabi, mur Abu Bakr falyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk memimpin manusia. Maka digantilah Nabi oleh orang lain. Syahidnya di sini bahwa Nabi hendak melaksanakan sholat, menunjukkan bahwa dhimmah masih ada padanya bagi orang yang pingsan tersebut dalam melaksanakan sholat tadi. Ya, sehingga dengan demikian bahwa dia berarti jika seorang pingsan, ya, selama 1 hari misalnya, atau di meja operasi pada waktu duhur sampai maghrib, ya, maka setelah siuman maka dia mengqadha salatnya dengan pendapat ini. Ya, tapi pendapat yang lain mengatakan bahwa tidak. Mughmi alaihi, dia bukan mukallaf. Dia bukan mukallaf. Berbeda dengan orang yang sukran, orang yang mabuk. Orang yang mabuk dia mukallaf, hukum asalnya dia mukallaf, ya kan? Karena dia berakal, tetapi akalnya dia rusakkan dengan minuman keras. Maka orang yang mabuk tidak sholat, dia wajib mengqadha. Ya, sebenarnya dia tidak ada wajib sholat karena dia berdosa meninggalkan sholat, ya kan? Tetapi bahwa dibedakan hukumnya antara yang pingsan dengan yang
mabuk. Karena yang pingsan tadi ini dia tidak punya akal sama, dia tidak tahu. Ya, sehingga dia terpisah dari golongan orang-orang yang berlaku padanya hukum taklif. Wallahu a'lam bishawab. Kalau begitu dia tidak perlu mengqada. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika ia dalam keadaan istihadah, ya? Bolehkah suami mendatangi kebunnya? Boleh, ya. Meskipun kebunnya agak becek, tidak jadi masalah, ya. Istihadah tetap membolehkan. Ini mazhab jumhur ulama. Adapun Abu Hanifah mengatakan dihukumi istihadah ini tidak boleh datangi, ya. Karena istihadah katanya ini waktu keadaan di mana dia mungkin haid, mungkin tidak haid. Maka untuk haidnya katanya kalau begitu dia karena mungkin haidnya maka tidak boleh didatangi. Tapi karena mungkin haidnya, mungkin tidak haidnya, maka dia wajib sholat dan puasa. Gitu, ya. Bahkan sebagian pendapat mengatakan bahwa waktu yang dianggap haid itu pun, misalnya dia istihadah ya 1 bulan, 7 hari dianggap awal, 7 hari dianggap sebagai haid kan, selebihnya sebagai istihadah, bersih dia. Nah 7 hari yang ini dianggap sebagai haid, dia tidak sholat, tidak puasa, tidak boleh digauli. Kemudian hari yang tersisa 23 hari yang lainnya dianggap istihadah. Tapi pendapat yang tadi mengatakan dia tidak boleh digauli karena ada kemungkinan dia justru haidnya di situ, ya. Tetapi diwajibkan sholat dan puasa. Mengapa? Karena ada kemungkinan dia tidak haid. Bahkan ditambahkan lagi dia wajib mengqadha sholat dan puasa yang 7 yang dianggap haid tadi. So jangan sampai dia bersih justru istihadahnya, bersihnya di situ. Dan ini masyaqqah yang luar biasa. Yang benar bahwa 7 hari yang pertama tidak sholat, tidak puasa dan tidak boleh digauli. Ya, adapun hari yang lainnya maka hukumnya bersih, tidak ada masalah. Ya, mau datangi kebunnya juga tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Baik.